sebelum lanjut, silakan di like, subscribe, dan share ke seluruh sosial media kalian. Oke, terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Desri Hartati untuk pelajaran fisika kelas 11 jurusan IPA. Baik Ananda sekalian, kita lanjutkan materinya untuk pertemuan kali ini, yaitu momen gaya. Momen gaya dilambangkan dengan torsi dengan satuan Newton kali meter, di mana definisi momen gaya itu sendiri adalah kecenderungan suatu gaya dalam memutar suatu objek. Dituliskan dengan rumus T sama dengan F dikali L, di mana T ini adalah momen gaya, kemudian F adalah gaya, kemudian L adalah lengan gaya. Satuannya Newton kali meter. Nah, lengan gaya ini dia harus tegak lurus terhadap F-nya. Harus tegak lurus terhadap gayanya. Kalau belum tegak lurus seperti ini, jangan kamu kalikan dulu. Kita harus mencari komponen dari lengan gayanya yang tegak lurus terhadap gaya tersebut, baru bisa kita kalikan. Nah, untuk contohnya, Ibu ada suatu gaya, ada batang seperti ini dengan titik porosnya di sini. Anggap ini adalah porosnya. Ini kita namakan dengan poros A. Nah, pada batang ini memiliki 3 gaya. Yang pertama ada F1, kemudian ada F2, ini F2, ada gaya F3. Jadi pada batangan ini ada 3 gaya yang bekerja pada batang tersebut. Nah, kita lihat F1, F2 ini dia belum tegak lurus terhadap porosnya. Yang baru tegak lurus hanya F3 saja. Nah, ini F1 dan F2 belum bisa kita kalikan. Makanya kita buatkan dulu atau kita jadikan dulu dia tegak lurus terhadap poros A-nya. Nah, bagaimana caranya? Untuk gaya F1 ini, tidak perlu lagi kita buatkan komponen untuk dia agar bisa tegak lurus terhadap gaya tersebut, karena dia sudah sejajar. Kalau sudah sejajar seperti ini, berarti nilai T-nya ini nanti sama dengan 0. Nah, yang akan kita cari adalah F2. Nah, F2 ini mengapit sudut alfa. Nah, untuk mengapit sudut alfa ini, kalau kita buatkan ya, untuk ini ada sumbu X. Kalau ada yang belum tahu, misalnya ini ada sumbu X, ini sumbu Y, ada sumbu X. Nah, mengapit ini ada gaya A. Nah, kita akan mencari komponen A terhadap sumbu X dan A terhadap sumbu Y. Ini ada sudut alfanya. A terhadap sumbu X ini kita namakan AX. A terhadap sumbu Y kita namakan AY. Nah, untuk seperti ini, kalau dia terhadap sumbu X itu sudutnya nilainya cos. Ini berarti nilai AX-nya sama dengan A cos alfa. Nah, AX sama dengan A cos alfa. Nah, sekarang kita lihat untuk nilai AY. Nah, nilai AY ini karena dia tidak mengapit sudut, maka nilainya sin. A sin alfa. Nah, begitu ya. Nah, maka di sini untuk gaya pada gaya kedua, ini kita buatkan dulu dia tegak lurus terhadap sumbu Y ini, terhadap porosnya. Nih, kita ubah penanya. Ini terhadap
Nah, arahnya ke atas seperti ini. Nah, bagaimana selanjutnya kalau seperti ini? Kalau sudah seperti ini, baru bisa kita buatkan. Ini berarti F2-nya sama dengan F2 sin alfa. Nah, baru seperti ini baru bisa kita jumlahkan. F1-nya. Nah, untuk F1 sudah sama dengan 0 ya. Kita tuliskan saja. Untuk To1 pada poros A sama dengan F1 dikali L1. Karena dia berada di porosnya, makanya nilainya ini sama dengan 0. F1 dikali 0 nilainya tetap 0 nanti. Makanya ini sama dengan 0. Kemudian kita masukkan lagi untuk To2 pada poros A sama dengan, kita masukkan ini F2 sin alfa. F2 sin alfa dikali, nah ini jarak ke sini ya, ini adalah L2 dikali L2. Itu untuk To2 pada poros A. Kemudian untuk To3, gaya yang ketiganya pada poros A-nya sama dengan, nah ini baru F-nya F3 kali, nah ini dia jaraknya, jarak dari poros ke gaya ketiga ini adalah L3 dikali L3. Nah, sampai di sini ini apakah semua gaya yang bekerja pada poros ini, To1, To2, To3 ini nilainya semuanya positif atau semuanya negatif? Kita belum bisa melihat ya. Nah, sekarang ada kesepakatan, ini bukan ketetapan ya, tapi kesepakatan kita saja. Kalau arah sumbunya ini, arah arah putar suatu gaya ini searah dengan jarum jam, kita sepakati saja dia nilainya positif. Dan kalau berlawanan arah dengan jarum jam, nilainya negatif. Nah, sekarang kita lihat untuk yang F1 kita lewatkan ya, dia sudah 0. Yang F2 ke sini. F2. Nah, anggap seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, karena ada gaya dari bawah seperti ini, akan mengangkat dia seperti ini ke atas. Berarti apakah berlawanan atau searah dengan jarum jam? Kalau seperti ini, ya dia berlawanan arah jarum jam. Makanya nilainya F2 ini adalah negatif. Nah, selanjutnya kita lihat untuk F3. Nah, F3 seperti ini. Dia untuk F3 memutarnya suatu gaya ini, dia menuju porosnya ini seperti ini porosnya. Nah, ini searah jarum jam. Tadi sudah kita sepakati kalau dia searah jarum jam, kita kasih positif. Nah, untuk tanda ini kita harus konsisten. Tidak boleh nanti di contoh soal satu lagi kita pakai negatif lagi kalau searah jarum jam. Tidak boleh seperti itu. Jadi untuk kesepakatan searah jarum jam kita kasih dia positif, dan berlawanan arah jarum jam kita kasih negatif. Nah, ini sudah kita dapatkan F1, F2, To1, To2 dan To3-nya. Nah, kalau yang ditanya nanti torsi momen gaya untuk keseluruhannya, berarti totalnya. Berarti kita tambahkan saja To1 pada sumbu A ditambah To2 pada sumbu A ditambah To3 pada sumbu A. Nah, ini sudah 0. To2-nya nilainya negatif. F2 sin alfa dikali L2 ditambah, ini positif,
ditambah F3 kali L3. Nah, inilah dapatnya rumus untuk totalnya. Nah, untuk materinya cukup sampai di sini. Nanti kita lanjutkan bagian contoh soalnya. Oke, kita lanjutkan contoh soalnya. Tapi sebelumnya mohon maaf, mungkin suaranya agak bising ya, karena ada nikmat Allah yang turun, hujan. Ini patut kita syukuri, dan kita mau pelajari ilmu ini. Baik, kita lanjutkan contoh soalnya. 4 buah gaya bekerja pada batang seperti gambar. Batang homogen. Gaya A. Ini A-nya. Ini F1 sama dengan 10 Newton. Kemudian F2 F2-nya 20 Newton. Ini B. F3-nya F3 sama dengan 25 Newton, dan F4-nya sama dengan 10 Newton. Nah, seperti ini ada 4 gaya yang bekerja pada batang homogen dengan masing-masing F1, F2, F3 dan F4 sudah diketahui. Kemudian jaraknya ini 1 meter, 1 meter dan 1 meter. Nah, jika massa batang diabaikan, maka momen gaya yang bekerja pada batang dengan titik D sebagai sumbu putarnya. Nah, ini D. Nah, berarti ini sebagai sumbu putar atau porosnya. Ini sebagai porosnya. Nah, ini ada opsinya ya. Opsi yang pertama, A sama dengan 15 Newton meter, B sama dengan 25, C 35, D 70, dan E ada 95 Newton meter. Ini opsinya. Nah, sekarang kita akan menyelesaikan. Tadi yang ditanya adalah momen gaya yang bekerja pada poros D-nya ini. Berarti untuk keseluruhan gayanya. Kita buatkan rumusnya. Total sama dengan to A ditambah to B ditambah to C dan ditambah to D. Baru kita masukkan nilainya. Nah, tadi pada materinya kita sudah ada kesepakatan bahwa kalau gaya yang bekerja pada benda atau pada batang itu kalau searah jarum jam nilainya positif, dan berlawanan arah jarum jam nilainya negatif. Jadi kita harus pakai juga kesepakatan ini pada soal yang ini. Kita lanjutkan. Sama dengan to A. To A ini, to A kita lihat dia menuju poros D. Menuju poros D berarti dari sini, dari A ke D. Ini apakah berlawanan atau searah dengan jarum jam? Berlawanan. Berarti ini negatif F1
dikali L1 tambah to B-nya pada B. Kita lihat yang B. B arahnya ke sini menuju D, berarti dia juga berarti ini searah jarum jam, berarti dia positif. Dia positif. F2 dikali L2 ditambah C. C ke sini menuju D, nilainya berlawanan arah dengan arah jarum jam, nilainya berarti negatif. Negatif F3 kali L3. Kemudian yang D, karena dia sudah berada di porosnya itu, maka jaraknya tidak ada, jaraknya sama dengan 0, berarti nilainya ini 0. Langsung saja kita buatkan nilainya ini 0. Nah, langsung kita masukkan nilainya. F1 nilainya 10, berarti min 10 dikali jarak dari A ke D ada 1, 2, 3 meter. Jadi min 10 dikali 3 ditambah di positif F2 kita 20 Newton. 20 dikali jaraknya antara B ini, B ke D ada 2 meter. Kali 2 ditambah F3. F3 nilainya negatif, F3 min, berarti ini min 2, 5 dikali jarak antara C, dari C ke D nilainya 1 meter. Nah, kita kalikan. Min 10 kali 3 min 30. 20 kali 2 positif 40. Min 25 dikali 1 sama dengan min 25. Kita jumlahkan semuanya. Min 30 ditambah 40 dikurang 25. Dapatnya min 15. Satuannya Newton meter. Tanda min ini tidak akan mempengaruhi nilai karena dia hanya memberikan penjelasan bahwasanya arahnya ini dia berlawanan dengan arah jarum jam. Makanya nilainya negatif. Jadi dapat hasilnya tau-nya sama dengan min 15 Newton meter. Untuk contoh berikutnya, kita akan membahas pada lengan yang ada salah satu gayanya yang tidak tegak lurus terhadap lengannya. Contohnya, sebuah tongkat yang panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya yang sama besar, yaitu 10 Newton seperti gambar. Tongkat yang panjangnya 40 cm mendapat 3 gaya. Yang pertama ada F1, gayanya sama semua 10 Newton. Kemudian ini A ada gaya 2, F2 juga 10 Newton. Kemudian ada gaya 3, F3-nya juga 10 Newton. Nah, panjang keseluruhan tongkatnya ini adalah 40 cm, yang mana jarak antara A ke B ini 20 cm. Kemudian di sini ada lagi sumbu C. Sumbu C, jarak B ke C ini 10 cm. Kemudian jarak C ke D, ini D, juga 10 cm.
Nah, yang ditanya berapa nilai momen gaya pada sumbu C jika sumbu C-nya yang menjadi porosnya. Nah, sekarang kita selesaikan. Di sini ada sudut 30 derajat. Nah, di sini kita selesaikan dulu untuk rumusnya. Sebelum masuk ke rumus, kita lihat dulu gaya-gayanya apakah semua sudah tegak lurus terhadap poros. Ada satu yang belum tegak lurus, yaitu F1. Kita buat dia tegak lurus dulu. Tegak lurus seperti ini. Nah, ini kalau tegak lurus seperti ini, seperti contoh soal yang telah selesai kita bahas tadi, berarti ini nilainya F1 sin 30. Langsung kita masukkan ke rumus. Rumusnya tadi berarti ini to pada poros C sama dengan, kita lihat satu persatu pada F1. Kita buat rumusnya dulu. To Oke. To pada poros C sama dengan to 1 ditambah to 2 ditambah to 3. Nah, kita masukkan rumus to-nya. To 1 di sini berada pada titik A. Pada titik A, yaitu apakah dia searah dengan jarum jam? Tadi kita sudah sepakati kalau searah dengan jarum jam, dia nilainya positif. Berarti arahnya ke sini. Ke sini. Berarti searah jarum jam, berarti nilainya positif. Positif F1 sin 30 dikali L1 ditambah to 2-nya, karena sudah tegak lurus, ini langsung saja kita lihat arahnya menuju C. Menuju C ini berarti berlawanan arah dengan arah jarum jam, berarti ini nilainya negatif. Min F2 kali L2. Kemudian pada F3 ditambah F3-nya ini, kita lihat arahnya dia di sini, berarti dia berlawanan arah dengan arah jarum jam, berarti nilainya negatif. Min F3 dikali L3. Sekarang kita tinggal memasukkan angka-angkanya saja. F1 nilainya tadi 10. Positif ya, 10 sin 30 nilainya setengah dikali setengah. Kali setengah. L1 L-nya untuk poros A, untuk di titik A ini, di titik A ke C, A ke B itu ada 20 cm ditambah 10 cm lagi dari B ke C. Berarti panjang sumbunya itu ada 30 cm. Sementara panjang itu satuannya adalah meter. Berarti 30 cm kita jadikan ke meter menjadi 0,3 dikali 0,3 meter. Ditambah negatif F2 min 10. L2-nya, L2 itu ada di titik B. Jarak antara B ke C itu 10 cm. Kita jadikan ke meter menjadi 0,1. Ditambah F3. F3 nilainya dia negatif juga ya, karena dia negatif berlawanan arah dengan arah jarum jam. Berarti min 10 dikali juga ini jaraknya 10 cm menjadi 0,1 meter. Nah, sekarang 10 dikali setengah 5 dikali 0,3 jadinya 1,5. Positif 1,5. Min 10 dikali 0,1
negatif 1. Ini juga negatif 1. Negatif 1. 1,5 dikurang 1 dikurang 1 sama dengan minus 0,5. Satuannya Newton meter. Berarti momen gaya pada poros C adalah min 0,5 Newton meter. Min ini hanya sebagai tanda saja ya. Berarti tandanya dia berlawanan arah dengan arah jarum jam. Untuk tugasnya, soal nomor 5, batang AC sama dengan 4 meter dengan poros titik A dengan gaya F1 sebesar 20 Newton, F2-nya sebesar 12 Newton, sudut-sudut yang ditunjukkan gambar berikut ini. Nah, ini gambarnya. Nah, jika titik B berada di tengah batang AC, tentukan besar momen gaya yang terjadi pada batang AC. Massa batang diabaikan. Nah, ini seperti contoh yang kedua tadi. Silakan kamu ubah dulu. Ditegak luruskan dulu gaya yang bekerja terhadap poros A-nya. Baru bisa dijumlahkan. Selamat mencoba, semoga berhasil. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.